Lendriadi. Selamat sore semuanya, saya Claudia Zahra Mahadewi. Di sini juga ada rekan saya Video Taminaya. Halo semuanya, saya Vidya sebagai presenter dan di sini saya sudah bersama teman-teman saya yaitu Roy sebagai dokter, Niha sebagai ustazah, dan Vivi sebagai Komnas Perempuan. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, terima kasih. makasih. Di sini kami Baik. akan membahas untuk topik kasus aborsi. Di sini juga ada cuplikan mengenai pelecehan dari sebuah anak muda. Wah, dari cuplikan tersebut, kira-kira bagaimana cara mendukung teman atau keluarga yang mempertimbangkan adanya aborsi ini? Dari Komnas Perempuan, saya persilahkan untuk bersuara. Oke, baik. Pertama-tama, penting untuk kita menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka agar mereka bisa berbicara tanpa rasa takut untuk dihakimi. Dan kita juga sebagai pendengar harus bisa mendengarkan dengan penuh empati dan juga bisa memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Maka dari itu, jangan ragu untuk bertanya apa yang mereka butuhkan dari kalian. Informasikan kepada mereka tentang berbagai opsi yang tersedia, termasuk untuk dukungan medis dan emosional yang bisa diakses. Untuk bantuan lebih lanjut, mungkin kalian juga bisa membantu mereka untuk mencari sumber daya yang seperti psikolog atau psikiater untuk memberikan bantuan dan dukungan yang lebih lagi. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk dokter boleh bersuara. Silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya telah mengundang saya. Kalau dari sisi medis sendiri, aborsi itu dipertimbangkan jika kehamilan tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan sang ibu. Aborsi juga dapat dilakukan jika janinnya itu mengalami kelainan berat yang membuatnya itu tidak dapat hidup di luar kandungan. Dalam situasi seperti ini, tujuan medisnya adalah untuk melindungi kesehatan fisik dan juga mental sang ibu. Dan juga biasanya sebelum melakukan aborsi ini, pasien biasa diberi konseling untuk memastikan agar keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang. Selain itu, pasca aborsi juga dokter perlu memberikan dukungan secara fisik maupun mental agar pasien bisa pulih dengan baik. Secara keseluruhan, keputusan melakukan aborsi itu bukanlah hal yang mudah untuk diambil. Dokter harus mempertimbangkan banyak faktor dengan hati-hati, mendengarkan suara pasien dan juga bekerja dalam koridor etika serta hukum yang berlaku. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih dokter. Nah, kalau dari Ustazah sendiri bagaimana nih? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Halo. Dengar, Ustazah? Iya. Dari pandangan saya sendiri, untuk mendukung teman yang mempertimbangkan aborsi, yang pertama adalah yang pasti mendengarkan tanpa menghakiminya, lalu membantu menenangkan sambil memberikan panduan sesuai ajaran agama. Karena dalam Islam sendiri, aborsi ini diizinkan hanya dalam keadaan tertentu, sehingga penting untuk menimbang keputusan dengan bijak. Tapi aborsi tetap haram hukumnya. Dan yang terakhir, yang pasti diberi dukungan. Baik, terima kasih atas jawaban dari semua. Untuk dokter, saya ingin bertanya kira-kira apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi stigma seputar aborsi. Ya, untuk mengurangi stigma seputar aborsi ini, kita perlu melibatkan edukasi masyarakat tentang apa itu aborsi dan
aborsi, kita harus mengenalkan kepada masyarakat aborsi itu sebagai layanan dari kesehatan reproduksi yang aman dan sah. Konseling konseling yang mendukung sebelum dan setelah aborsi juga penting untuk membantu pasien secara fisik dan juga mental. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga terkait dan penelitian berbasis bukti itu diperlukan agar informasi yang tersebar akurat dan informasi yang tersebar itu akurat dan mengurangi mitos serta meningkatkan penerimaan sosial terhadap aborsi tersebut. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Vidya. Oh, jadi seperti itu ya jawabannya. Kalau untuk dampak aborsi pada hubungan interpersonal seperti dengan pasangan atau keluarga, itu bagaimana? Untuk Komnas Perempuan dipersilakan untuk bersuara. Baik, aborsi itu punya dampak yang signifikan pada hubungan interpersonal ya. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin merasa lebih dekat setelah saling mendukung dalam pengambilan keputusan yang sulit. Namun, ada juga kemungkinan munculnya ketegangan atau perpecahan, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan, terutama mengenai aborsi. Nah, dalam situasi ini, komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting untuk mengatasi perasaan dan kekhawatiran masing-masing. Dalam konteks keluarga, reaksi biasanya bisa bervariasi. Beberapa anggota keluarga mungkin memberikan dukungan penuh, sementara yang lain mungkin menunjukkan sikap yang menolak. Nah, oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang bagi semua pihak untuk mengungkapkan perasaan mereka dan mencari jalan tengah atas keputusan yang hendak diambil. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari dokter boleh nih bersuara. Ya, kalau dari sudut pandang medis sendiri, aborsi itu dapat memengaruhi hubungan keluarga atau juga dengan pasangan, terutama secara emosional dan juga psikologis. Mungkin beberapa orang merasakan dukungan dan pemahaman dari pasangan atau keluarga. Namun ada juga kan beberapa kasus di mana pasien bisa menghadapi stigma penolakan ataupun konflik jika pasangan atau keluarga tidak setuju dengan keputusan aborsi tersebut, sehingga dapat memperburuk kondisi psikologis dan meningkatkan resiko depresi atau kecemasan bagi pasien. Nah, maka dari itu kita butuh konseling sebelum dan sesudah aborsi untuk membantu pasien dan pasangannya mengatasi perubahan emosional tersebut. Dalam hubungan pasangan, komunikasi yang buruk setelah aborsi dapat menyebabkan ketegangan atau kerenggangan, sedangkan keterbukaan dan dukungan cenderung memperkuat ikatan. Tenaga medis juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan orang terdekatnya agar memahami dampak dari aborsi serta pentingnya dukungan emosional selama proses pemulihan dari aborsi. Begitu dari saya. Terima kasih dokter jawabannya. Mungkin dari eh, Ibu Ustazah boleh bersuara. Dalam Islam, aborsi ini juga dapat berdampak pada hubungan pasangan atau keluarga, karena seringkali membawa perasaan bersalah, penyesalan, atau kesedihan. Tapi di Islam juga mendorong komunikasi terbuka, empati, dan saling mendukung untuk menjaga keharmonisan. Di samping itu, penting bagi pasangan dan keluarga untuk saling menguatkan dan mencari pengampunan melalui pertobatan. Mengingat bahwa Allah Maha Pengampun bagi hamba yang bertobat dengan tulus. Itu. Terima kasih semuanya untuk jawabannya. Selanjutnya, saya mempunyai pertanyaan, bagaimana pandangan tokoh perempuan terhadap hak atas tubuh mereka sendiri dalam menghadapi dilema aborsi? Untuk Ibu Komnas, saya persilakan untuk menjawab. Pandang hak perempuan atas tubuh mereka sendiri sebagai hal yang sangat fundamental, terutama bagi korban pemerkosaan. Seperti dalam kasus ini ya, dalam situasi yang sangat sulit ini, penting bagi perempuan untuk memiliki hak untuk membuat keputusan tentang kehamilan mereka tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya.
Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, perempuan yang mengalami kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, termasuk akses kepada aborsi yang aman dan sesuai dengan prosedur. Maka dari itu, kami percaya bahwa perempuan yang menjadi korban pemerkosaan harus mendapatkan akses penuh ke layanan kesehatan yang berkualitas dan dukungan psikologis yang memadai untuk membantu mereka menghadapi trauma serta proses pemulihan. Layanan ini harus mencakup konseling untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dari pengalaman traumatis tersebut. Nah, selain itu, perlindungan hukum yang kuat dan akses kepada informasi yang jelas dan akurat sangat penting agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dan berbasis pada pemahaman yang mendalam mengenai hak dan opsi yang tersedia untuk mereka. Nah, dengan memberikan dukungan yang tepat, kita bisa membantu perempuan yang supaya mereka merasa lebih berdaya dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, memasuki pertanyaan terakhir nih, apa sih yang mendorong keputusan salah satu tokoh untuk melakukan aborsi dan bagaimana dilema tersebut digambarkan? Untuk Komnas Perempuan, silakan bersuara. Baik, untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan kurang sehat secara mental, keputusan untuk melakukan aborsi ini bisa menjadi sangat rumit ya. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti trauma emosional yang dialami, rasa ketidakberdayaan, dan tekanan sosial. Nah, dalam kondisi mental yang tidak stabil, seperti tayangan yang tadi disiarkan ya, mereka mungkin merasa bingung atau tertekan dalam membuat keputusan. Dilema ini seringkali mencakup pertimbangan tentang kesehatan mental jangka panjang. Apakah mereka siap untuk menghadapi kehamilan yang dihasilkan dari kekerasan, serta dampak emosional dari melanjutkan atau menghentikan kehamilan tersebut. Nah, proses pengambilan keputusan dapat dipenuhi dengan rasa takut, cemas, dan ketidakpastian. Sehingga dukungan dari profesional kesehatan mental, seperti psikolog dan psikiater, itu sangat diperlukan untuk membantu mereka melalui masa sulit seperti ini. Begitu. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari dokter ada lagi nih jawabannya, silakan bersuara. Kalau dari pandangan kami sendiri sebagai dokter, faktor-faktor yang mendukung melakukan aborsi yaitu untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental korban karena kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, seperti yang sudah ditayangkan pada awal tadi. Dilema aborsi sendiri dari sisi medis muncul ketika terjadi pertentangan antara hak perempuan untuk mengakhiri kehamilan dan juga kepentingan untuk mempertahankan kehidupan dari janin tersebut, terutama pada usia kehamilan yang lebih lanjut. Secara medis sendiri, aborsi sering diperlukan dalam situasi tertentu seperti seperti kehamilan yang mengancam nyawa sang ibu, terdapat janin yang cacat, atau jika kehamilan tersebut terjadi akibat dari kekerasan seksual. Selain itu, profesional medis dihadapkan pada tanggung jawab yang menjaga kesehatan pasien. Mereka juga harus mempertimbangkan efek psikologis yang dapat dialami perempuan baik dari melanjutkan maupun mengakhiri kehamilan tersebut. Dilema seca- Dilema tersebut semakin kompleks jika hukum atau norma sosial di lingkungan tertentu membatasi aborsi, sehingga perempuan yang membutuhkan layanan ini mungkin beralih ke metode yang tidak aman dan membahayakan nyawa mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam praktik medis, fokus utama fokus utamanya adalah untuk memberikan konseling yang tepat dan berbasis fakta agar perempuan dapat membuat keputusan secara bijak dan juga aman. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir nih dari Ibu Ustazah, boleh banget bersuara. Silakan. Terima kasih.
Dari perspektif Islam, keputusan seorang tokoh untuk melakukan aborsi ini seringkali didorong oleh kondisi darurat seperti ancaman serius terhadap kesehatan atau nyawa ibu, serta eh, hamil dikarenakan pemerkosaan. Dilema ini digambarkan dengan pertimbangan yang mendalam, mengingat Islam menghargai kehidupan janin, tetapi juga mengizinkan aborsi dalam situasi tertentu yang sangat mendesak. Islam menekankan musyawarah dan konsultasi dengan ahli agama untuk mengambil keputusan yang bijak dan sesuai syariat. Karena di Islam sendiri juga itu aborsi diperbolehkan dengan syarat tertentu dan sesuai mazhab yang dia anut gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Ibu Ustazah. Tapi saya juga punya pertanyaan nih, kira-kira saran dan harapan dari Ibu Ustazah seperti apa? Untuk saran, pertimbangkan setiap keputusan dengan hati-hati, terutama dalam hal yang melibatkan nilai moral dan spiritual. Konsultasikan dengan orang yang terpercaya, seperti pemuka agama atau keluarga, untuk mendapatkan panduan yang bijak. Jangan ragu mencari dukungan emosional atau spiritual saat menghadapi dilema. Dan harapannya, semoga setiap keputusan yang diambil membawa ketenangan hati dan keberkahan, serta sejalan dengan nilai-nilai agama. Harapannya juga dengan pendekatan yang penuh empati dan pengertian, hubungan dengan diri sendiri, keluarga, dan Tuhan dapat tetap terjaga. Baik, untuk semua tamu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya Claudia. Saya Vidya. Kami ucapkan terima kasih.